Karena dulu saya pengennya kerja di pertambangan sama perminyakan, Kak. Aku pengennya di kedokteran sebenarnya. Kedokteran ya. Ya, jadi karena gagal. Ada itu sih kayak seseorang gitu yang memotivasi dan Kalau boleh tahu seseorangnya siapa nih? rahasia dong. Rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Simatek episode kedua di AADTK. Ada apa dengan teknik kimia? Namun sebelum itu ada baiknya kita kenalan dulu yuk. Oke, perkenalkan namaku Muhammad Abdul Aziz Fajar. Biasa dipanggil Fajar dari angkatan 2018. Salam kenal semua. Wah, halo Kak Fajar dari teknik kimia angkatan 2018 ya Kak ya? Siap ya. Halo teman-teman setia pendengar podcast Teknik Kimia. Perkenalkan nama aku Zahwa Aulia Zaya dari Teknik Kimia angkatan 2019. Dari Zahwa, teknik kimia angkatan 19 ya? Betul banget. Perkenalkan, nama saya Ahri Senan Kamil. Saya dari Teknik Kimia angkatan 2019. Asal saya dari Jember. Baik, dari Ahri teknik kimia angkatan 19 ya? Iya, benar. Halo guys, perkenalkan nama aku Nabila Fasya Nur Laila. Biasanya dipanggil Fasya. Aku dari angkatan 2017. Wah, kalau Fasya ini dari angkatan 2017 ya Kak ya? Iya Kak Mizan. Halo semuanya, kenalin namaku Yasmin Anissa. Aku dari Teknik Kimia Angkatan 2019, asalku dari Gresik. Wah, dari Dek Yasmin angkatan 19 ya? Iya mas. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramapsari, biasa dipanggil Amel. Saya dari angkatan tahun 2020. Halo Dek Amel, dari angkatan 20 ya Dek ya? Iya, saya dari angkatan 20, Kak. Perkenalkan, nama saya David Permana Arsi dari Teknik Kimia angkatan 2020. Halo David, dari angkatan 20 juga ya Dek ya? Iya, Kak. Halo guys, perkenalkan nama aku Daniel Frandi, biasa dipanggil Frandi. Aku dari angkatan 2018, salam kenal. Wah, halo Kak Frandi, dari Teknik Kimia angkatan 18 juga ya Kak ya? Iya, betul sekali. Wah, oke deh, kalau gitu masuk ke sesi pertanyaannya aja ya. Aku mau tanya ke Frandi dulu nih. Menurut Frandi sendiri, apa sih yang dibayangin sebelum masuk ke Teknik Kimia? Dan setelah masuk, Teknik Kimia ternyata seperti apa sih, Frandi? Kalau aku sih, pertama kali masuk di Teknik Kimia itu, bayanganku isinya banyak kimianya sih. Tapi ada teknik-tekniknya gitu, jadi kayak gimana ya, beda sama MIPA lah ya. MIPA kan juga ada kimianya gitu. Nah, ternyata di Tekkim itu banyak hitungannya. Dan ternyata kita diarahin untuk jadi engineer pabrik gitu. Dimana kita dibekali untuk bisa mendesain suatu pabrik gitu. Jadi ya beda sih dari ekspektasi aku. Oh, jadi bayangan awalnya ini Teknik Kimia ini full dengan kimia, tapi setelah masuk ternyata jauh berbeda ya Kak ya? Iya, betul sekali. Aku mau tanya ke Ahri dulu nih. Menurut kamu pribadi nih, Dek, sebelum kamu masuk ke Teknik Kimia, apa sih yang kamu bayangin tentang Teknik Kimia? Pertama yang saya bayangin itu pasti semuanya dialami oleh semua mahasiswa. Sebagian besar yaitu menganggap semua di Teknik Kimia itu pelajarannya atau mata kuliahnya itu menggunakan kimia. Basisnya kimia. Oh iya, iya. Itu sering jadi tolak ukur untuk yang masih belum masuk di Teknik Kimia itu. Jadi waktu mau masuk Teknik Kimia yang dibayangin pasti full tentang kimia ya? Iya, saya bayangin full Teknik Kimia. Ternyata setelah masuk Tekkim itu gimana tuh? Kimia Sebenarnya aja atau gimana? itu seperti hybrid dari fisika dan kimianya, tapi untuk persentase fisikanya lebih besar daripada kimianya. Oh, paham-paham. Jadi lebih banyak pelajaran fisikanya ya ternyata ya? Iya. Walaupun judulnya Teknik Kimia. Yap. Itu aku pengen tanya ke Amel dulu nih. Nah, kalau menurut kamu nih, Dek, sebelum kamu masuk ke Tekkim, apa sih yang kamu bayangin tentang Tekkim? Dan setelah masuk, Tekkim itu ternyata seperti apa sih? Awal sebelum masuk Tekkim, saya sebelumnya tidak pernah research mengenai teknik kimia itu sendiri. Karena menurut saya, dari judulnya saja, teknik kimia, mungkin kita akan belajar mengenai kimia, dan kimia. Overall, saya berpikir seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, saya cukup kaget setelah ospek jurusan. Diperkenalkan dengan mata kuliah selanjutnya yang berbau-bau dengan fisika. Jadi, ekspektasi awal saya itu jatuh ketika masuk langsung dan berhadapan dengan fisika yang 4 SKS. Jadi dari awal udah kepikirannya, oh teknik kimia nih, berarti awalnya pasti kimia ya, tapi ternyata setelah masuk malah ada dapat fisika 4 SKS lagi. Iya, itu di situ kaget, jujur kaget banget, karena kimia sama kimia analisis sendiri cuma 2 SKS masing-masing. Bahkan kimianya dikalahkan sama fisikanya gitu ya. Iya. Kalau menurut Zahwa sendiri gimana nih, sebelum masuk teknik kimia dan setelah masuk, ternyata gimana? Kalau dulu ya, zaman SMA tuh yang masih belum tahu spesifiknya tentang teknik kimia, pasti yang ada di benak itu teknik ini pasti banyak belajar tentang kimia. Bayangan yang kedua, kayaknya ini teknik kimia ini prodi yang pelajarannya itu bakalan susah-susah gitu ya. Soalnya dulu waktu zaman SMA kan ya, mungkin kebanyakan anak-anak SMA itu kayak suka nge-follow akun-akun sosmed tentang info seputar dunia perkuliahan. Dan waktu itu aku sempat lihat ya postingan yang tentang banyaknya waktu yang dibutuhkan mahasiswa Tekkim buat belajar di luar jam perkuliahan.
Wah, dari situ sih ekspektasi tentang Tekim langsung mencuat tinggi gitu. Oh, Tekim kalau nggak salah di urutan kedua ya? Iya, bener banget. Yang pertama arsitek ya. Iya. Betul banget. Ternyata setelah masuk Tekim, wah ternyata pelajarannya gak melulu soal kimia aja. Ada juga malah lebih banyak matematika sama fisikanya gitu. Terus di Tekim kan teknik kan identik sama cowok-cowok nih. Tapi ternyata di Tekim tuh malah banyak ceweknya gitu. Pertama yang dipikirin banyak cowoknya, ternyata teknik kimia sendiri juga banyak ceweknya ya? Iya, kaget gitu waktu masuk. Wow, ternyata ceweknya lebih banyak gitu. Oh iya, paham. Kalau dari David sendiri gimana nih? Kalau dari saya pribadi sih Kak, dulu sebelum awal masuk Tekim tuh ragu saya, lebih ke ragu. Karena selama SMA saya kurang menguasai Kak di bidang kimia-kimia gitu Kak. Oh gitu. Jadi pas masuk Tekim tuh kurang yakin bisa nggak ya kuliah di teknik kimia, tapi nyatanya setelah masuk lebih banyak fisikanya Kak. Alhamdulillah sih sampai sekarang bisa ngejalaninya. Justru kalau David ini malah kesusahan di kimia gitu ya? Iya Kak. Setelah masuk kimianya sedikit, alhamdulillah gitu ya? Iya Kak, gak nyangka banget sih. Oh, kalau menurut Yasmin sendiri gimana nih? Kalau menurutku sih jujur gak ada bayangan sama sekali ya. Masuk teknik kimia juga jujur awal browsing tentang teknik kimia itu hamin seminggu sebelum ditutup itu deh. Kan ada tuh SBM, kita harus daftar, kita nginput datanya. Nah, itu hamin seminggu itu aku baru browsing teknik kimia. Terus bayangannya nggak ada sama sekali sih. Setelah browsing pun yang aku bayangin kalau dari ya lihat-lihat YouTube itu teknik itu banyak fisikanya, kimianya dikit kok gitu. Akhirnya ya udahlah, oke, masuk teknik aja gitu. Karena aku juga nggak seberapa ngeh di kimianya. Dari awal sudah kebayangin kalau teknik berarti udah banyak fisikanya juga ya? Iya. Pasti, soalnya kan kalau teknik pasti basicnya tuh di fisika sama matematika gitu kan. Jadi udah pasti banyak fisikanya gitu. Kalau menurut Fajar gimana nih? Kenapa sih yang dibayangin sebelum masuk ke teknik kimia dan setelah masuk ternyata gimana? Kalau menurut aku sebenarnya sudah memiliki bayangan tentang teknik kimia sendiri. Ya walaupun bayangan itu hitungannya telat. Aku baru mengetahui tentang Tekim itu ya baru kelas 3 SMA-nya itu 1 tahun sebelum masuk Tekim. Nah, yang ku bayangin pertama itu teknik kimia. Dari nama teknik kimia pasti itu banyak tekniknya, jadi berhubungan tentang ilmu fisika. Tapi yang dibahas, yang materi yang objek materi yang dikaitkan yaitu tentang kimianya. Nah, ternyata setelah saya masuk teknik kimia, ekspektasi saya itu maksudnya sesuai dengan bayangan yang sebelumnya. Oh iya. Seperti itu. Oh, berarti dari awal kalau Fajar ini udah ngebayangin kalau teknik kimia pasti fisikanya banyak, kimianya juga banyak ya? Ya, seperti itu. Kalau menurut Mbak Fasya sendiri gimana nih? Apa sih yang dibayangin sebelum masuk teknik kimia? Dan setelah masuk ternyata gimana tuh? Nah, jadi awal-awal aku tuh emang gak ada rencana buat masuk teknik kimia. Aku pengennya di kedokteran sebenarnya. Kedokteran ya? Ya, jadi karena gagal, akhirnya pengen nyoba-nyoba aja di Tekim deh. Nah, kebetulan aku tidak pernah suka dengan namanya mata pelajaran fisika. Dari SMP sampai SMA. Dan ternyata ketika aku masuk di Tekim itu, malah banyak fisikanya. Akhirnya aku sempat ngedown karena aku gak suka banget sama fisika. Aku harus beradaptasi dengan fisika. Dan akhirnya, ya udah, aku jalanin aja. Terus aku juga masuk Tekim juga cuman nyoba-nyoba aja. Oh gitu, berarti cuman nyoba-nyoba aja ya Mbak ya? Iya, awalnya karena iseng, terus karena penasaran, aku pikir banyak kimianya, gak ada fisika. Dan aku emang harapanku aku tidak pernah ketemu fisika, dan ternyata aku malah ketemu fisika lagi. Oh, jadi bayangan awal nih milih Tekim karena berharap nggak ada fisikanya ya, karena ada label kimianya gitu ya Mbak ya. Ternyata malah banyak fisikanya juga ya. Iya, bener banget. Nah, kalau boleh tahu nih dari Yasmin sendiri, sebelumnya ini kenapa kok milihnya tuh kok teknik kimia? Kenapa nggak teknik yang lain atau mungkin fakultas? Sebenarnya itu salah satunya, jujur ini faktor itu sih, faktor nilai sih salah satunya. Kalau teknik kimia, kalau awalnya tuh bukan di Tekim malah, kalau aku ya. Itu bukan di Tekim gitu. Gimana tuh kalau boleh tahu? Awalnya aku pengennya sih masuk di teknik fisika gitu. Nah, kan kalau namanya anak SBM kan kita juga harus manfaatin kesempatan juga kan ya. Kalau kita dapat nilai segitu gitu. Terus setelah itu akhirnya ngambilnya di teknik kimia karena di UNED sendiri kan dia belum ada teknik fisikanya. Kayak gitu sih. Oh, kalau dari David sendiri nih, kenapa sih kok milihnya tuh teknik kimia? Kenapa bukan teknik yang lain atau fakultas yang lain? Karena dulu saya pengennya kerja di pertambangan sama perminyakan, Kak. Kalau untuk teknik kimia lebih luas gitu, Kak. Bisa ke pertambangan, perminyakan, ataupun di tempat-tempat lain seperti industri kimia, Kak. Oh, paham. Jadi menurut saya prospeknya lebih luas gitu, Kak. Oh, jadi awalnya milih teknik kimia karena prospek kerjanya yang sangat luas ya? Iya, Kak, benar sekali. Kalau dari Frandi sendiri, apa sih alasannya kok masuk teknik kimia? Kalau dari aku sih, teknik kimia itu pekerjaannya luas ya. Jadi
gampang sih harusnya kita cari pekerjaan. Ya jangan sampai gitu ya, kita kuliahnya sulit, tapi kerjaannya kita carinya susah gitu loh. Oh, berarti kalau alasan dari Franji ini karena banyak ini ya, banyak pekerjaan, lapangan pekerjaan yang gitu. disediakan dari teknik kimia ya. Betul sekali. Sangat visioner sekali ya. Kalau dari Fajar, apa sih alasannya kok milih teknik kimia? Kenapa nggak milih teknik yang lain atau dari fakultas yang lain? Alasanku, waktu kelas 3 itu ada anak teknik sipil yang promosi gitu loh, teknik kimia tentang fakultas teknik ke sekolah. Nah, dari promosi kakak tingkat itu mereka juga memperkenalkan teknik kimia tentang bagaimananya ceritanya apa tentang kuliahnya, kok kayaknya menariknya aku masuk ke Tekim seperti itu. Oh, berarti awalnya karena dapat inspirasi dari kakak tingkat tuh ya? Yes. Kalau dari Zahwa sendiri gimana nih? Kenapa kok yang dipilih teknik kimia? Jujur sebenarnya Tekim itu my last option sih. Soalnya dari awal tujuannya itu bukan di Tekim, tapi karena sama kayak Yasmin ya mungkin lebih ke ngerasionalin nilai. Jadi milih Tekim, tapi alasan yang mendukung banget kenapa milih Tekim tuh karena ada itu sih kayak seseorang gitu yang memotivasi dan menunjukkan ke aku kalau Tekim itu benar-benar prodi yang worth gitu, dan lapangan pekerjaan yang ditawarkan setelah menjadi lulusannya juga terbilang luas ya. Jadi ya karena itu juga. Kalau boleh tahu seseorangnya siapa nih? Rahasia dong. Rahasia. Oke. Kalau dari Ahri sendiri, kenapa nih kok milih teknik kimia? Sejujurnya saya milih teknik kimia karena ikut-ikutan kakak tingkat. Yang kebetulan kakak tingkat itu adalah kakak kelas saya waktu SMA. Dan beliau yang mempromosikan teknik kimia di kampus Expo. Kakak kelasnya di UNED juga waktu itu? Oh iya. Kampus Expo. Kakak kelasnya di UNED juga, angkatan 18. Kalau boleh tahu, Mas atau Mbak siapa tuh? Mbak Diana. Oh, Mbak Diana. Kalau dari Amel sendiri, kenapa sih kok milih Tekim? Menurut saya juga prospek kerja teknik kimia itu kan sendiri banyak. Dari awal saya ingin masuk ke Tekim juga gara-gara salah satu pekerjaan yang saya incar, yaitu bekerja di salah satu pabrik petrochemical. Jadi salah satu yang menjurus ke situ ya cuman teknik kimia. Karena prospek kerjanya dan juga pengen mengincar salah satu perusahaan, ya paling dekat teknik kimia gitu ya, Dek? Iya. Nah, buat di Amel lagi nih, menurut kamu pribadi nih, Dek, gimana sih suasana pembelajaran baik dari dosen, teman-teman maupun dari mata pelajarannya yang ada di teknik kimia? Buat suasana kelas bersambung